Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Spanduk Xuan Huang memburu tinggi di atas langit, dan dunia yang digerakkan tampaknya bergulir. Aura kuning tak berujung diselimuti ke segala arah, dan fluktuasi kuat membuat seluruh benua kuno pusat tampak bergetar. Dan daerah yang paling dekat dengan medan perang ini, pegunungan merah gelap yang terus-menerus, telah dihancurkan oleh tekanan yang tak terlihat. Momentum hebat, Xuan Huang, raksasa kuno ini, lahir di udara Xuan Huang di dunia, dan latar belakangnya telah mengambil keuntungan terlalu banyak, hampir seperti tubuh abadi. Pada saat ini, menunjukkan perilaku kultivasi yang mengerikan tidak melebihi harapan semua orang. Di bawah, semua penguasa Ordo Surgawi telah menghindari evakuasi untuk waktu yang lama, dan menyaksikan semua ini dengan takjub dari jauh. Chen Zan, generasi arogansi, meskipun saat ini bukan sisi magis, bukan tubuh yang lengkap, tetapi menunjukkan kekuatan yang mendalam, ia berani menantang Xuan Huang. Tantangan semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Selalu ada beberapa orang sok yang berani melawan penguasa hidup dan mati untuk menerobos dan meningkatkan budidaya diri mereka. Namun, di hadapan tuan seperti Xuan Huang dan Raja Setan, hampir semua penantang hanya memiliki satu ujung, maka itu akan benar-benar musnah. Seiring waktu, beberapa orang menembaki tabu master. Pertempuran Chen yang ajaib, 9 kematian beregenerasi, di aura kuning mengerikan, momentumnya terus menanjak, setiap kali tubuh rusak dan ditata ulang, kekuatannya terus melonjak. Xuan Huang 9 serangan, tidak sepenuhnya membunuhnya, ini telah melampaui harapan semua orang tidak dapat melihat seberapa kuat Chen. Setan surgawi, Dugu Xiaoxuan, dan Dewa Setan menyaksikan semua ini dengan tenang dari atas langit. Mereka bertiga tidak berbicara, dan sepertinya ingin tetap berada di luar dunia. Pertempuran antara Xuan Huang dan Iblis sekarang tampaknya telah berubah menjadi pertempuran antara Xuan Huang dan Chen. Chen Nan tenang perlahan dari kekhawatiran di awal. Siapa kamu? Diusir oleh Xuan Huang Kiku. Sebenarnya 9 mati untuk hidup. Xuan Huang berduka saat ini. Baik itu warna kulit atau rambut. Ada perubahan nyata, menakutkan dan menakutkan. Fluktuasi mengerikan mengejutkan semua orang. Berjuang selamanya. Hidup untuk perang, hidup untuk perang. Nama aslinya adalah Chen Zan. Rambut hitam ajaib Chen Zan menari dengan liar, berbicara untuk pertama kalinya dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, nafas kesombongan keluar, dan seluruh orang itu tampak seperti gunung raksasa yang perlu orang perhatikan. Belum pernah mendengarnya. Xuan Huang mencibir, tampaknya agak menghina, dan sepertinya mencari ingatan terkait. Setelah hari ini, sampai kamu mati, kamu akan selalu ingat, Chen Zan tampak pada saat ini. Setan Bumiki melonjak di sekelilingnya menyapu 10 arah. Para ahli menonton dari jauh tidak bisa membantu tetapi berubah warna. Haha, Xuan Huang tertawa, dan punggungnya menjadi dingin. Dao, bocah lelaki yang begitu sombong. Biarkan aku ingat, hehe. Si Wei mencapai dunianya. Hampir mustahil bagi generasi mendatang untuk mengancam nyawa dan kematiannya. Namun, Xuan Huang sangat waspada dengan pertempuran sihir di depannya. Intuisi naluriah telah memberitahunya. Ini bukan orang biasa. Setelah Xuan Huang mematahkan tubuh Chen 9 kali, dia tidak buru-buru. Ada firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Sebelum mencoba menebak, dia berkata, apakah kamu mencari aku hanya untuk bertarung? Bagus, datang ke sini hari ini, adalah bertarung denganmu. Niat perang Mo Chen sekali lagi naik ke puncak. Tao, aku dilahirkan untuk bertarung. Hidup untuk bertarung. Diam-diam menyimpulkan untuk sementara waktu, Xuan Huang gelisah dan tidak merasakan apa-apa. Banner Xuan Huang bergetar hebat di tangannya. Itu menarik semua arah. Ruang itu terus runtuh. Dia berteriak, sejak itu. Biarkan aku membunuhmu sepenuhnya. Biarkan kau tahu bahwa Tuan Tabu tidak boleh tersinggung. Xuan Huang memberikan spanduk King. Mengambil langkah maju, dalam sekejap, dia dipaksa ke depan perang Chen, dan bendera Xuan Huang bersinar ke bawah. Ingin mengambil pertempuran seperti dewa mencerna waktu dan dewa ruang. Ini bukan hanya lampu ajaib kuning yang mengerikan. Itu adalah serangan langsung pada senjata suci. Kita harus tahu bahwa benda suci semacam itu seperti soliter di tangan iblis. Legenda mengatakan bahwa langit pun dibantai. Spanduk Xuan Huang adalah gerabah yang serupa, dan kekuatannya dapat dipahami. Pertempuran setan Chen tampaknya tahu seberapa kuat, kali ini tidak ada tembakan nyata untuk diserang, tubuh terbelah menjadi ribuan cara dalam sekejap, dan langit adalah bayangan pertempuran setan Chen. Ketika spanduk Xuan Huang diselimuti, lusinan hantu hancur di bawah, tetapi pertempuran Chen yang ajaib telah mundur jauh. Selanjutnya, iblis tiba-tiba minum. Meskipun hanya ada 2 kata, itu mengejutkan semua tuan di kejauhan untuk menonton pertempuran. Dia memutar senjata langit suci legendaris, kesepian. Melempar ke pertempuran Chen. Mengaum. Tidak ada keraguan dalam pertempuran Chen yang ajaib. Setelah menerimanya, Yang Tian mengeluarkan jeritan panjang, yang secara langsung mengguncang tsunami ke segala arah. Di tangan Chen Zan, Dugu, masih redup dan kusam, seperti besi biasa, tanpa kemuliaan yang indah, tetapi bahkan ini sudah cukup. Chen Zan berjabat tangan dengan Duogu, seolah terkondensasi menjadi keseluruhan, berubah menjadi cahaya magis, dan bergegas menuju Xuan Huang. Spanduk Xuan Huang memburu, dan tampaknya mampu menghancurkan seluruh dunia ketiga, langit yang diaduk terus-menerus pecah, dan kekuatan mengerikan menyelimuti musuh. Namun, meskipun Dugu tidak memiliki cahaya ilahi yang mempesona dan tidak ada fluktuasi yang aneh, tampaknya itu tidak terkalahkan.
Chen Zan memegangnya langsung untuk menerobos cahaya kuning yang berat dan meluncurkan pertarungan yang sangat cepat dan menegangkan dengan bendera hitam memegang bendera hitam. Langit bergetar, bumi bergetar, air laut Sifang mendidih, semuanya begitu mengerikan, seolah-olah akhir dari teror. Dugu dan bendera Xuan Huang terus bertabrakan dengan hebat, mengeluarkan cahaya aneh. Masih tidak ada cahaya yang berkedip di atas bilah, tetapi terus memancarkan Mars, dan bendera besar itu diringkas oleh langit dan bumi Xuan Huangqi, dan itu juga percikan Mars namun kedua relik itu tidak menunjukkan tanda-tanda pecah atau rusak. Afterimages terbang di seluruh langit, Xuan Huang dan Chen bertarung melampaui kecepatan cahaya. Dunia ini penuh dengan bayangan mereka. Karena kecepatan telah mencapai ekstrim, waktu dan ruang juga dipengaruhi oleh gerakan mereka. Di medan perang ini, waktu kacau, dan ruang telah terdistorsi. Waktu dan ruang ini tampaknya memiliki tanda-tanda kehancuran. Master di bawah ini benar-benar terkejut, Chen Zan yang ajaib itu mampu secara singkat berurusan dengan Xuan Huang, raksasa kuno, tanpa kekalahan. Orang yang hadir pada keterampilan ini bertanya pada diri sendiri, hanya sedikit orang yang dapat mencapainya. Ledakan. Banner Xuan Huang dipamerkan. Akhirnya, perang iblis Chen tersapu. Dia membiarkan tubuhnya terbang di udara ribuan kaki sebelum berhenti. Kamu jauh dari lawanku. Jika kamu benar-benar mati, datanglah. Mata Xuan Huang berkedip tajam. Sekarang dia pembunuh. Chen Nan dengan tenang mematahkan pikirannya, bergegas, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Iblis Chen Zhen dengan lembut mendorongnya menjauh, matanya tajam seperti pisau. Dengan cahaya sihir yang menakutkan, dia menatap dingin di Xuan Huang Road, aku selamat dan tumbuh dalam pertempuran. Niat bertarungnya bahkan lebih tinggi, dan cahaya di matanya juga berubah, yang tampak sangat panas. Ini bukan mencari kematian, ini adalah kegembiraan dan kegembiraan. Benar-benar seorang prajurit alami. Oke, aku akan menemuimu. Tujuan terbaik bagimu adalah untuk mati di medan perang. Xuan Huang berteriak, spanduk itu disapu Chen, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa orang ini tidak boleh tinggal. Kekuatan banner Xuan Huang terlalu besar. Dengan cara ini, menyapu ribuan pasukan. Dia memotong Gao Tian dalam sekejap. Ada celah besar mengerikan dalam kekosongan, dan cahaya kacau tak berujung bergegas dengan cepat. Itu dibagi menjadi dua dunia. Ini harus dimiliki. Di tangan Chen Zan, Dugu menunjuk langsung ke bendera itu. Meskipun bendera besar itu diperbaiki dalam sekejap, ia akhirnya membuat suara keras. Sebaliknya, itu diguncang oleh spanduk, dan cahaya kacau oleh spanduk tenggelam di dalamnya. Di kejauhan, para penguasa langit terkejut, pengetahuan ini terlalu menakutkan, hampir tidak ada yang yakin bahwa dia bisa menahannya di bawah pukulan seperti itu. Master surga biasa harus dihancurkan. Sampai bendera besar Xuan Huang dinaikkan, setelah berdiri diam, celah besar yang memotong ketinggian telah berubah menjadi kekacauan, dan tampaknya terbagi menjadi dua dunia. Sangat menakutkan. Gaku. Dengan suara pecah, sebuah ruang runtuh dalam kekacauan, dan pertempuran Chen yang ajaib tidak mati, dan bergegas keluar. Tetapi tubuhnya telah dipotong menjadi dua bagian dari pinggang dan perut. Kamu belum mati. Xuan Huang sangat marah. Meskipun dia memukul lawannya dengan keras, dia tidak benar-benar membunuh lawannya, membuatnya sangat terkejut dan marah. Aku tidak bisa mati. Suara Mo Chen di medan perang sangat dingin, dan dua bagian tubuh terputus, dan mereka diatur kembali bersama dalam sekejap. Para master surgawi yang menyaksikan pertandingan itu bahkan lebih terkejut lagi, banyak orang berbicara dengan suara rendah. Iblis perang yang benar-benar abadi. Jiwa yang tidak bisa mati. Di atas langit, iblis yang menyaksikan pertarungan dari jarak dekat bahkan menunjukkan senyum, yang sangat berbeda dari cara biasanya menutupi dunia. Hei, tidak bisakah kamu mati? Hari ini aku akan membunuhmu, tidak pernah membunuhku. Xuan Huang sangat marah, lawannya adalah penguasa iblis, pertempuran magis yang tiba-tiba ini di luar dugaannya, dan perasaan tak terduga di hatinya membuat dia merasa bahwa dia hanya bisa benar-benar menghapus jejak orang ini di depannya, apakah yang paling nyaman. Dengan suara keras, zona kacau yang menghancurkan langit hancur Xuan Huang melangkah maju dan berteriak, kepunahan. Bendera mengerikan berguling dan jatuh ke arah perang Chen. 10.000 kuno semua kosong. Setan Chen Chen bertempur setiap kata, dan Duogu di tangannya mengangkat ke depan. Napas kehancuran meledak dalam sekejap, lampu ajaib yang tak ada habisnya dan Xuan Huangqi membanjiri ruang dalam sekejap, dan dunia akhirnya runtuh. Seolah punah. Pada saat ini, iblis akhirnya bergerak lagi, tangannya menghantam segel sihir misterius, benar-benar memenjarakan ruang yang runtuh, dan memblokir kekuatan yang menghancurkan. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana mengerikan yang tak terbayangkan. Para master di kejauhan sangat terkejut, kekuatan perang Chen ajaib ini melebihi imajinasi mereka, bahkan pertarungan besar dengan Xuan Huang. Tidak terpikirkan bahwa seorang master keturunan memiliki kekuatan seperti itu. Generasi master, cahaya yang menghancurkan akhirnya menghilang perlahan-lahan. Di ruang yang diblokir oleh Master Iblis, Xuan Huang bergegas ke mahkota dengan spanduk, dan perang Iblis Chen. Dilawan dengan keras, dia tidak tahan. Semuanya kosong, yang mengerikan itu membuatnya sedikit terluka. Iblis Chen Chen berlumuran darah, dan dia bisa melihat bahwa dia dipukul keras lagi, tetapi dia tidak merana. Sebaliknya, api yang membakar dituangkan ke dalam minyak mendidih, dan pertempuran itu bahkan lebih bersemangat. Api jiwa perang terbakar, pantang menyerah.
Api sengit tak tertandingi Xuan Huang, momentum seluruh orangnya juga meroket, dia sangat marah bahwa dia ingin membunuh Mo Chen Chen dengan cepat, tapi dia tidak mengharapkan itu. Dia berbalik dan bertanya kepada iblis, apakah kamu tahu mengapa? Mengapa begitu? Guru iblis menekan dunia, dia mencibir, hei, dia hanya subjek iblis, kecuali jika Anda menghancurkan subjek ilahi dengan itu, kalau tidak itu akan benar-benar abadi. Namun, untuk saat ini, keilahian subjek dan subjek sihir harus saling menghindari. Petik 2. Suara Xuan Huang sangat kejam, mengatakan, aku tidak percaya dia tidak bisa menghancurkannya. Dia meraung di langit, kuning tak berujung membengkak, dan kemudian bendera Xuan Huang terbang jauh dari tangan, membumbung ribuan bendera panjang di langit, menutupi pertempuran Chen yang ajaib dalam. Prajurit Chen Iblis, Duogu, berkata, jika kamu tidak membunuhku, kamu akan membiarkanmu memercikkan 3 kerajaan. Perang Iblis Chen sangat percaya diri dan dingin, dan bahkan para master seperti Xuan Huang tidak takut, dan mereka menari dengan liar, berkelahi raksasa. Bunuh. Xuan Huang sangat marah dengan raungan, ribuan bendera terbang melintasi langit, berburu dan berteriak, memulai pertarungan gila untuk membunuh Chen. Cepat-cepat, perang iblis Chen juga berteriak pada saat ini, dan bahkan memainkan aturan seperti itu. Tuan-tuan surga di kejauhan berseru, bahkan iblis sangat menarik, dan sepertinya mengingat sesuatu. Boom! Dengan suara keras, Tongtian Giant Banner sebenarnya, bergegas oleh orang dahulu, dan terbang keluar, bahkan Xuan Huang meludahkan darah dan terbang. Tubuh iblis Chen Zan yang tinggi berdiri tinggi-tinggi di antara langit dan bumi. Meskipun ada 18 lubang darah di bagian depan dan belakang, tetapi pada saat ini dia mengeluarkan udara. Master di kejauhan benar-benar tenang, dan seseorang berseru, ini, ketika Taiko Hong Huang, seseorang tampaknya telah menggunakan aturan ini. Sepertinya itu master yang tidak dikenal. Legenda adalah bahwa itu bukan aturan lengkap. Dia memperkirakan bahwa di masa depan, seseorang akan sepenuhnya dimainkan. Titik. Xuan Huang meraung dan mengguncang langit, benar-benar marah. Pertempuran Chen yang ajaib juga merupakan raungan panjang. Lahir untuk bertarung, hidup untuk bertarung. Dengan suara Mo Xiao, semua arah bergerak, dan siapa di dunia yang bertarung. Gila 6 alam, mendominasi gunung dan sungai. Chen Zan, generasi karakter arogan, yang tubuh magisnya saat ini, dapat digambarkan sebagai semangat juang mayat hidup, niat pertempuran Ling Yun Xiao, momentum selama 9 hari, menarik 10 arah. Ada 18 lubang darah di sekelilingnya, menunjukkan bahwa dia terluka serius, tetapi dia tidak membuatnya merasa malu dan lemah. Sebaliknya, dari nafas kuat yang menyapu 8 daratan, tubuh iblisnya tampak lebih tinggi, itu seperti seorang prajurit yang tak terkalahkan yang berdiri di antara langit dan bumi. Mengaum. Dengan rengekan, benua kuno tengah itu tampak bergetar. Di tangannya, Dugu mengacu pada Xuan Huang, yang memaksa orang untuk membunuh, seperti pisau yang tidak bisa dihancurkan, yang menakutkan. Xuan Huang menyeka darah dari sudut mulutnya, memegang spanduk yang memburu dan memburu, seluruh orang meledak dengan rasa marah. Pada saat ini Xuan Huang tidak mengatakan apa-apa, dan hari ini dia benar-benar kehilangan wajahnya. Jika dia tidak dapat membunuh orang pertama yang absolut, setelah zaman purba, dia akan menghadapi banyak penguasa langit tanpa wajah. Apa yang disebut karakter tabu yang tidak tertandingi akan menjadi bahan tertawaan. Roh jahat kuning menyelimuti keempat sisinya, dan cahaya kuning telah berubah menjadi cairan seperti air mayat kuning, tidak ada awan di atas langit, dan sekarang air kuning jahat yang tragis melonjak. Ini benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Gelombang tinggi melonjak di atas langit, seolah-olah air jahat yang tak berujung mengembun ke laut. Pertempuran Chen sudah mati. Tidak ada lagi pidato. Xuan Huang tahu bahwa alih-alih mengungkapkan amarahnya dengan kata-kata, jauh lebih penting untuk membuktikan semuanya dengan tindakan nyata. Dia berdiri di langit di atas air jahat kuning yang kejam, mengibaskan bendera yang tiada taranya, angin dan ombak yang tiada akhir, melonjak ke arah perang Chen, langit air jahat kuning, hampir seketika merendam perang Chen di dalamnya. Kitab berujung ajaib langsung menembus langit. Bertarung di air jahat seperti raksasa yang berdiri di tanah, dan seperti naga yang menyerukan angin dan hujan, berputar di laut dan air. Luasnya pemandangan ini membuat semua penguasa tingkat atas di kejauhan tercengang, karena mereka menemukan bahwa seluruh langit bergetar, dan jika air jahat yang tak berujung tumpah ke tanah merah yang gelap, seluruh dunia ketiga mungkin memiliki nasib buruk menjadi rawa. Api hantu tak berujung meletus dari tubuh Chen Zan, dan api sensasional hitam menyapu dunia dalam sekejap, bahkan terbakar dalam air jahat yang tak ada habisnya. Ini adalah api ajaib yang bisa membakar segalanya. Awan kuning melayang dan merokok di atas benua kuno tengah. Kembang api yang bergulir dan air yang jahat saling terkait, terus-menerus ganas dan keras, menyapu seluruh langit, kelihatannya mengerikan, heterogen ini benar-benar mengerikan. Pada akhirnya, api sihir yang tak ada habisnya dipadamkan, dan pertempuran Chen terpukul keras lagi, tetapi air jahat berwarna kuning di langit juga disuling lebih dari setengah, dan bagian yang tersisa sulit untuk gelombang. Konfrontasi sengit lainnya, meskipun Chen Zhen dipukul dengan keras. Tapi ada kecenderungan untuk mengalahkan Yurong, ini adalah ide dari semua Master Tianji mereka merasa bahwa tekanan Xuan Huang dari perang Chen meningkat. Ini adalah pejuang yang tegar, selama dia tidak mati, momentumnya akan tumbuh semakin kuat. Mungkin seperti yang dia katakan, lahir untuk bertarung, hidup untuk bertarung. Jiwa perang pada hakikatnya abadi. Bagus. Kemarahan terakhir Xuan Huang hanya berubah menjadi kata yang dingin.
Di tangannya, bendera sengit tiada taranya dilemparkan olehnya di tengah-tengah Gaotian, dan cahaya kuning menyilaukan meledak dalam sekejap. Ini sangat arogan, 108 iblis akan muncul di dunia ini. Bendera Xuan Huang membengkak dengan amarah yang mengerikan dan pecah dalam sekejap, di mata semua orang yang takjub, 108 bendera berdiri di antara langit dan bumi. Angin bertiup antara langit dan bumi. Di atas langit, ada angin tak berujung. Dalam cahaya kuning kematian, 108 bendera tak tertandingi menyerupai 108 tanda magis, memenuhi seluruh langit. Bendera sengit menutupi langit, pertempuran Chen terjebak di tengah. Ini adalah pertarungan tiada taraf. Ini untuk mempersiapkan iblis, tapi sekarang Xuan Huang digunakan untuk melawan Chen Chen. Kekuatan keseluruhannya jelas jauh lebih tinggi dari Chen Zan. Namun, fisik dan jiwa Chen Zan sangat aneh sehingga ia seharusnya menghilang beberapa kali, tetapi semua selamat. Ini membuatnya tahu bahwa metode biasa tidak bisa membunuh orang ini sama sekali, jadi dia mengorbankan barisan pertempuran sengit tiada taraf ini, bersiap untuk secara bersih dan bersih membuat Chen Chen bertarung menjadi abu terbang. 108 bendera sengit menutupi langit dan matahari, memburu dan memburu, menghancurkan dunia, dan dunia menjadi gelap. Yang paling mengerikan adalah bahwa pada banyak bendera yang ganas, ada gambar-gambar ganas yang muncul, di antaranya ada Dewa Waktu dan Dewa Ruang. Di kejauhan, ada kekacauan di penguasa surga. Metode Xuan Huang terlalu keras dan mengerikan. Dia mengubah banyak kekuatan Tianji kuno menjadi jiwa bendera. Cara jahat seperti itu benar-benar membuat marah. 108 bendera, jika semuanya disempurnakan, bukankah itu berarti bahwa akan ada 108 orang kuat dari pangkat surgawi yang akan menderita hal-hal yang menyedihkan, yang benar-benar mengerikan. Pikirkan tentang 108 jenderal sihir yang baru saja dia katakan, itu pasti sangat diragukan. Untungnya, tetapi beberapa bendera sudah menunjukkan semangat mereka, kebanyakan dari mereka masih hanya terselubung roh. Sekarang, semua orang menganggap Xuan Huang sebagai karakter paling berbahaya dan mengerikan. Jika Anda benar-benar membiarkannya mengumpulkan 108 setan, 6 alam akan benar-benar kacau. Tidak heran kalau iblis dan orang lain ingin menyegelnya di dunia ketiga. Orang ini benar-benar seorang pembunuh besar di dunia, ia harus dimeteraikan. Mengaum. Di tengah-tengah dikepung oleh 108 senjata tak tertandingi, Chen Zan tampaknya menghadapi masalah bumi dan cahaya kehancuran lebih berbahaya daripada serangan apapun. Secara khusus, bendera sengit yang disegel dengan penguasa pangkat sangat sengit, dan cahaya kehancuran yang diledakkan oleh laser telah membuat tubuh Chen Zan menembus beberapa kali. Namun, dia masih pantang menyerah, bergegas untuk membunuh di medan perang tiada taraf. Ubah menjadi Fly Ash. Xuan Huang mencibir. Tidak ada yang tahu kekuatan bendera yang lebih ganas daripada dirinya. Jika dia benar-benar dapat mengintegrasikan 108 iblis, dia berani berdiri sendiri. Di kejauhan, banyak master tingkat tinggi ketakutan, bagaimana jika formasi ini digantikan oleh mereka. Banyak orang tanpa sadar menyeka keringat dingin. Chen Zan seperti elang dalam badai, bergegas untuk membunuh dalam pertempuran sengit yang menutupi langit. Namun, ketika serangkaian roh muncul dari bendera kejahatan, ia menghadapi masalah besar, mereka yang semuanya adalah penguasa surga yang terkenal. Setelah disempurnakan, mereka membuat langkah yang sama dan memerintahkan serangan sesuai dengan bendera sengit. Lebih sulit lagi untuk bertarung. 10.000 kuno semua kosong. Rambut hitam itu berkelahi, alis pedang tegak, dan matanya dingin. Tidak berambut dan otomatis, semuanya berlumuran darah, energi magis melonjak. Kursi perang. Satu langkah tidak berarti apa-apa, dan itu memang sebuah mahakarya yang bisa dikatakan sombong dan abadi. Meskipun tidak mengalahkan selusin roh yang telah terlempar dan gagal untuk melawan mereka kembali ke keadaan semula, itu secara efektif menjatuhkan semua orang. Selusin bendera sengit bergetar hebat, hampir dipukuli dan terbang keluar. Xuan Huang sangat marah, pertempuran Chen ini terlalu sulit untuk dihadapi, dan lega memikirkannya. 108 iblis akan membentuk pertempuran sengit tiada taraf, yang jauh dari mencapai kondisi sempurna, dan itu membutuhkan terlalu banyak roh untuk diisi. Saat ini, Chen Zan jelas merupakan kandidat yang sangat bagus. Jiwa yang tak terhancurkan dari perang, jebakan dalam bendera yang sengit pasti akan membuat bendera yang kuat itu kuat. Di atas langit, angin geng melonjak. Kekosongan runtuh, sah HTTP, WAP. Pada saat ini, karakter yang kuat di bendera sengit, itu mulai memanifestasikan dirinya, Dewa Waktu dan Dewa Ruang, dan lusinan penguasa surga. Di bawah perlindungan spanduk, serangan paling ganas akan diluncurkan, siap untuk melahap pertempuran. Mo Chen Chen sudah merasakan semua ini, kali ini dia berteriak di langit dan berteriak, Xuan Huang seperti ini, hari ini aku sudah menyelesaikan pengajarannya. Lalu Mo Yin berlari melintasi benua kuno tengah, Gen, Gu, Ka bergegas, bergegas. Petik 2. Aturan yang sangat misterius dan mengerikan bukan untuk menyerang semua orang, tetapi untuk efek pada dirinya sendiri. Dia membalikkan yin dan yang dan waktu dan ruang kacau. Bahkan selama berabad-abad, dia bahkan menabrak bagian dan melarikan diri dari kisaran 108 bendera. Kuno buru-buru, sungguh kekuatan supranatural. Ini layak untuk misteri misterius dari banyak master tingkat surga. Xuan Huang sangat marah, dan dia akan melahap Chen Zan, dia tidak mengharapkan pihak lain untuk melarikan diri dari kehidupan. Dia tahu bahwa pertempuran itu jauh dari menyerap cukup banyak jiwa perang, jauh dari mencapai keadaan menakutkan dari hantu-hantu menangis yang menakutkan.
Tapi menjebak Master seharusnya cukup. Dia mengingat huruf dini, dan tidak bisa tidak mengubah warnanya beberapa kali. Dia tidak bisa memikirkan hukum yang tidak sempurna dalam legenda ini, yang memiliki kekuatan besar, itu adalah pertahanan diri. Apakah kamu ingin mundur tanpa bertarung? Teriak Xuan Huang, ingin menggunakan wajah Tuan Tianji untuk menjebak Chen Zan. Namun, Chen Chen juga kuat dan mundur, dan masih sangat percaya diri. Dengan kekuatan seperti telapak tangan, dia berteriak, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu hanya mengalahkan sisi sihirku, kamu belum melihatku tubuh ilahi. Petik 2. Katakan saja, pertempuran berdarah Chen, meninggalkan, soliter, di tangannya, dan kemudian menghilang ke dunia ketiga seperti meteor yang menembus langit. Meninggalkan sosok yang tak terhapuskan, dicetak ke dalam hati semua orang selamanya. Chen Nan diam-diam menyaksikan Chen Zan pergi, tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa kebangkitan ajaib Chen Zan ini adalah naluri untuk bertarung, kasih sayang ayah dan anak dan sebagainya, mungkin belum ada ingatan. Performa Chen Zan hari ini, di luar dugaan semua orang, bahkan mengalahkan Xuan Huang dengan satu pukulan tanpa terbunuh, dan niat bertarung semakin tinggi, dan momentumnya semakin kuat dan kuat tertegun. Anda harus tahu bahwa Xuan Huang Nai adalah taipan kuno, tetapi ia bisa duduk di level yang sama dengan Xiao Liu Dao dan Liu Dao. Para tabu yang langka di masa lalu dan masa lalu, telah berperang melawan 6 alam sesekali, dan Chen Chen hanyalah penguasa alam baka. Buah dari perang semacam ini telah mematahkan konsep inheren tertentu, dan membuktikan kepada dunia bahwa generasi mendatang dapat berperang melawan karakter Hong Huang kuno. Chen Rong mengalahkan Yu Rong. Karena ini bukan kekuatan penuhnya. 108.000 bendera keganasan menyelimuti dunia ini, dan tampaknya sangat ganas. Pada saat ini, iblis menggenggam, duogu, dan melangkah menuju kepunahan yang mengerikan. Dia bahkan berjalan dengan tenang. Layak menjadi iblis abadi, intimidasi 6 alam dan telan dunia. Xuan Huang telah sampai pada kesimpulan yang lengkap. Iblis berkata dengan dingin, suaranya sangat tenang, tetapi keagungan itu menakutkan, bahkan Tuan jauh di kejauhan takut. Iblis penuh dengan rambut perak, dan penampilannya tampan dan sangat dingin. Pada saat ini, dia seperti pisau ajaib yang tiada taranya. Xuan Huang tahu bahwa pertempuran hidup dan mati telah dimulai. Iblis berani menyerah pada kepunahannya, menunjukkan kebanggaannya dan latihan kultivasi yang eksentrik. Dia tenang dan percaya diri. 108 bendera sengit berputar dengan liar. Xuan Huang telah mendorong kekuatannya hingga batasnya. Tanpa henti, langit runtuh, seluruh benua kuno tengah bergetar. Tekanan dunia telah mengejutkan hati semua. Penguasa tingkat tinggi di benua ini, banyak karakter tersegel di dunia ketiga ini terus-menerus meraung, dan mereka tampaknya menerobos sangkar kuno dan bergegas keluar dari kegelapan. Segel cahaya, situasinya berubah, dan dunia kehilangan warnanya. Selama berabad-abad, iblis seperti gunung melawan sinar kematian, dan itu adalah serangan bersama melawan roh-roh. Iblis tampaknya terjebak dan terus-menerus bergegas untuk membunuh dalam pertempuran sengit. Sepertinya berada di bawah angin, setelah semua, Xuan Huang sendiri belum dalam pertempuran. Namun, Chen Nan menemukan situasi yang halus, Lord of the World tampaknya mendorong seluruh film untuk bergerak. 108 bendera sengit perlahan maju ke arah tertentu dengan kecepatan iblis. Hampir semua orang tidak memperhatikan detail ini, karena medan perang tiada taranya belum pecah, dan rasa malu semakin berat dan semakin berat. Tidak sampai tanpa disadari zona perbatasan muncul di mata Xuan Huang, dia merasa situasinya tampak halus dan salah, dan dengan raungan, dia bergegas ke garis pertempuran abadi, dan sekali lagi bergandengan tangan dengan iblis di garis jahat. Pada saat ini, semua master langit yang menonton pertandingan juga menemukan masalah ini. Tanpa sadar mereka telah pindah dari medan perang asli. Iblislah yang bertanggung jawab atas semua ini. Dia sebenarnya mendorong seluruh formasi untuk bergerak. Cahaya menyala, dan musuh Peerless dibawa ke pesona. Semua penguasa tier sedikit ragu dan mengikuti, tetapi mereka segera menyadari bahwa itu mudah untuk keluar dan sulit untuk masuk, tetapi mereka tidak bisa kembali. Ada banyak penguasa langit yang bertarung, dan hal yang paling mencolok adalah sosok besar Taiji yang melayang di udara. Foto. Pada saat ini, iblis itu berteriak keras, dan cahaya mengerikan meletus dalam gambar Taichi besar. Dalam sekejap, ia memasuki formasi yang ganas, dan mengambil kembali roh yang dipegang iblis di tangannya. Xuan Huang sangat marah dan berteriak, iblis yang benar-benar Anda perhitungkan, lihat apakah Anda menelan saya, atau saya menelan Anda. Ada banyak cara untuk mengatakan bagaimana iblis mati pada masa itu. Sastra Silu, yang paling banyak beredar di antara para Master Tianji adalah bahwa iblis hanya membantai surga. Dia meninggal selama sehari, dan menggunakan rohnya sebagai jarahan, dikunci dengan kuat. Ada dasar tertentu untuk legenda ini, jadi kematian yang misterius dan tak terbatas dikatakan telah sangat menyembunyikan kekuatan mengerikan lain selain kekuatan iblis. Legenda adalah bahwa iblis membunuh langit. Bagi roh surga, metode yang diambil oleh iblis tampaknya adalah miliknya sendiri. Beberapa orang berspekulasi bahwa alasan dia dapat dibangkitkan mungkin berhubungan dengan roh pada zaman itu. Lagi pula, mukjizat kebangkitan benar-benar langka. Mustahil terjadi tanpa peluang khusus. Kemungkinan terbesar adalah bahwa iblis menaruh sedikit tanda jiwa ke dalam roh langit yang ditarik keluar dari kesadaran spiritual, dan membiarkan unsur kehidupannya yang besar menjadi tanah yang kaya dari regenerasinya, sehingga ia akhirnya bisa sampai pada ini dunia. Chen Nan pernah pergi jauh ke jedi kematian beberapa kali, dan sekali pergi langsung ke makam iblis yang menembus dari surga ke bumi.
Dia sangat merasakan kekuatan mengerikan lainnya. Mendengar suara rantai besi, sepertinya benar-benar ada tubuh yang kuat dikunci dengan kuat. Karena itu, Chen Nan masih percaya pada legenda Tuan Iblis Tutian. Sekarang, tubuh jiwanya yang tersisa telah membawa jajaran kuno yang sengit ke tempat yang mapan, dan dia bisa membayangkan jiwanya yang mengerikan. Ini membuat Xuan Huang sangat marah, dan kekuatan Raja Iblis melebihi harapannya. Dalam imajinasinya, Dewa Iblis tidak lebih dari tubuh yang sekarat. Selama dia berjuang keras dengan itu, dan bersikeras pada akhirnya, yang dapat menghancurkan bentuk dan roh dapat dibayangkan. Sosok Tai Chi yang misterius itu luar biasa besar, terselubung di langit yang luas. Cahaya emas dan hitam terus-menerus melonjak, mereka tampaknya memiliki kekuatan sihir yang besar, mengungkapkan napas yang sangat mengerikan. Xuan Huang berteriak, apakah ini Master Iblis yang telah Anda upayakan untuk bekerja keras? Hei, saya ingin melihat apa yang aneh. Petik 2. Pada saat ini, 108 bendera tak tertandingi, napas yang luar biasa, menakutkan, seperti raksasa setinggi 8.000 kaki, berdiri di antara dunia. Frustrasi dan jatuh, kekosongan terus runtuh. Bayangan jiwa melintas di dalam medan perang yang sengit. Mereka adalah orang-orang kuat di masa lalu, mereka meraung ke atas. Dunia ketiga guncangan sonik sangat kuat. Nafas yang menghancurkan menyelimuti semua arah. Meskipun baru setelah iblis mengambil Taijitu untuk mengambil roh, sisa 20 atau lebih roh pertempuran tampaknya berakar dalam pertempuran sengit. Xuan Huang Changqiao, bergolak di semua jarak, iblis dalam masalah besar dalam formasi sengit. 20 bayangan jiwa setara dengan 20 tuan surga, dan mereka dikendalikan oleh orang lain saat ini. Ikuti keinginan Xuan Huang sepenuhnya. Kekuatannya bahkan lebih besar. Setan memang iblis. Layak mengejutkan karakter abadi. Dia tahu bahwa tidak mungkin menghadapi dampak dari begitu banyak tuan pada saat yang sama, dan ada kabut hitam di sekujur tubuhnya. Kemudian dalam sekejap energi magis, nyala api sihir bawah yang tak berujung berguling di depan tanah dan berteriak. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kehampaan, dan kemudian celah besar tiba-tiba pecah dalam pertempuran sengit tiada taraf, dan saluran ruang angkasa yang aneh pecah menjadi kekosongan. Fokus pada arai yang sengit dan mengarah keluar. Ini, Xuan Huang kaget. Makam iblis, yang menembus langit dan dunia, dapat dibayangkan seberapa tinggi kemampuannya, tetapi sekarang hanya melalui selusin saluran spasial di dunia yang sama, tidak sulit baginya. Sastra Westland. Setiap saluran luar angkasa tiba-tiba menelan seorang master luar yang menyaksikan pertempuran, dan langsung menyerap mereka ke dalam pertempuran sengit. Iblis sebenarnya meminjam dan meminjam dengan paksa. Tiba-tiba tertelan ke posisi sengit tiada taranya oleh saluran ruang angkasa, tidak ada perubahan warna, semua orang memiliki dorongan untuk bersumpah. Bahkan Master Surgawi semakin sengit dalam pertempuran sengit yang mengerikan. Namun, untungnya, total lebih dari 10 orang secara tidak sengaja direkrut ke dalam saluran ruang angkasa, kekuatan gabungan mereka tidak boleh diremehkan, kekuatan kuat tiba-tiba menimbulkan gelombang yang tak berujung dalam pertempuran sengit. Setelah diseret oleh lebih dari 10 orang dalam formasi, tekanan iblis sangat berkurang. Sekarang, tidak ada beberapa Master Surgawi di luar lapangan, ada lebih dari 100 orang yang dapat memasuki pesona dari medan perang asli dan mengikuti iblis, dan ada ratusan orang di sini. Mendidih. Sekarang, pertempuran anjing sudah berakhir, dan semua orang menyaksikan pertempuran antara dua tokoh kuno yang agung. Selain itu, semua orang menghindari jauh, karena takut terseret ke garis tanpa sengaja. Teng, Raja Iblis, lepaskan aku. Mungkinkah seperti itu? Xuan Huang sangat marah kepada Raja Iblis karena mengambil keuntungan darinya. Teks, kamu mengorbankan barisan yang sengit ini, melahap begitu banyak penguasa surga, bukankah itu meminjam? Iblis memegang, Duogu, dalam barisan besar, dan dia dan Xuan Huang membuat duel. Belajar. Aku mengerti, kamu sedang menunda waktu. Xuan Huang sepertinya tiba-tiba tercerahkan. Dia melihat gambar Tai Chi yang berputar perlahan di langit dan berkata, kamu sedang menunggu gambar Tai Chi stabil sepenuhnya. Hei, aku tidak akan memberimu kesempatan. Petik 2. Omong-omong, Xuan Huang meraung, dan 108 bendera sengit hancur dalam sekejap, kemudian semua bergabung ke tubuh Xuan Huang, dan akhirnya keluar lagi, Xuan Huang menghilang, dan dia bergabung dengan Daki pada saat ini, 108 bendera sengit sudah tidak dapat dibedakan darinya. Ingin putus asa, setan akhirnya mengubah warnanya, dengan raungan yang panjang, tubuhnya melonjak, dan telapak tangan raksasa itu terselubung. Sekarang, Anda tidak bisa bertarung dalam pengepungan bendera yang sengit, jika tidak itu setara dengan ditelan oleh Xuan Huang, setelah semua pihak lain sudah menjadi bendera. Dalam selusin tuan dari barisan, 4 dari mereka hancur dalam sekejap, dan sisanya dengan cepat melarikan diri dari pertempuran sengit. Darah membunuh yang tak terlihat. Bendera langit sedang berkedip-kedip. Dalam sekejap, 9 bendera raksasa menembus iblis, dan bahkan memakunya, memancarkan cahaya yang sangat aneh, tampaknya melahap kekuatannya. Raja Iblis, kau sudah mati. Sisa 99 bendera sengit mengelilingi mereka, dan bersama-sama memasang seberkas kehancuran, menyelubungi mereka. Iblis tampaknya ada di tempatnya, dan akhirnya 99 bendera yang ganas dengan cepat menyusut dan menembus ke dalam tubuhnya. Iblis itu seperti landak, ditutupi dengan darah. Semua ini terjadi dalam sekejap, terlalu cepat, semua penguasa surga terkejut, apakah Raja Iblis begitu terbunuh? Chen Nan, Tian Mo, dan Dugu Xiao Xuan juga terkejut, dan mereka bertiga akan melangkah maju.
Tetapi pada saat ini, iblis yang dihancurkan hampir tiba-tiba mengabaikan segalanya, melayang ke langit, dan bergegas menuju sosok besar Taiji di atas langit. Xuan Huang terkejut, 108 bendera ganas, bergetar hebat. Saya ingin melepaskan diri dari tubuh iblis, tetapi pada saat ini saya merasa sulit untuk mengguncang. Xuan Huang telah bergabung dengan bendera yang sengit. Ini berarti bahwa dia juga terjebak dalam tubuh iblis. Ledakan. Ada suara keras di cahaya yang menyilaukan. Setan itu bergegas ke bagan Taichi. Apa? Xuan Huang berteriak dan berkata, "Ya Tuhan, Anda berani menyerbu saya." Dia tahu bahwa dia terlalu ceroboh. Meskipun dia menduga bahwa iblis telah menunda waktu, dia tidak berharap bahwa ada teknik putus asa seperti itu, yang menggoda dia terlepas dari hidup dan mati. Ledakan. Dalam gambar Taichi, cahaya 108 bendera jahat perlahan-lahan redup, dan gambar Taichi melahap kekuatannya. Xuan Huang tidak bisa mengurus semuanya. Teriak sebanyak-banyaknya. Kemudian itu meledak dengan keras, dan bendera yang ganas itu pecah dengan pemimpin iblis pada saat yang sama. Daging dan darah di peta dewa dan setan tidak jelas, dan pertempuran antara kedua tuan itu terlalu tragis. Xuan Huang meningkatkan keterampilannya hingga batas, berjuang dengan konsekuensi dari vitalitasnya. Berubah menjadi lampu kuning dan terbang dengan bendera sisa. Pada akhirnya, dia kehilangan sebagian dari sisa jiwa di bendera yang ganas, dan dia akhirnya bergegas keluar dari sosok iblis. Bacaan gratis di ponsel WAP101DUNE. Pada saat ini, setelah puluhan roh ditelan oleh sosok Taiji, seluruh sosok iblis bergetar hebat satu demi satu. Tubuh Master Iblis dengan cepat ditata ulang, dan dia tertawa keras di langit. Rambut putih panjangnya bergerak bersama angin. Ekspresinya sangat bersemangat. Dia tahu bahwa pintu reinkarnasi yang disembunyikan dalam gambar Taichi sementara diperbaiki. Dia terbang menjauh dari sosok Taichi, berdiri di depannya, dan menghadapi Xuan Huang di depannya. Pada saat ini dia akhirnya bisa menggunakan senjata sucinya tanpa peduli. Xuan Huang mengatur bendera sengit di depannya, dan dia sangat marah. Dia mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya dan datang ke roh surgawi. Dia tidak ingin difoto oleh iblis untuk setengah kecil, dan menyelesaikan sosok iblis. Membunuh. Spanduk Xuan Huang untuk sosok iblis. Keduanya terintegrasi ke dalam benda suci mereka sendiri. Melihat gambar Taichi yang besar, yang hendak menelan 10 bendera yang sengit, Xuan Huang sangat marah, dengan cepat meledakkan tembakan, menghancurkan sudut sosok iblis, dan dengan cepat mundur. Ini adalah adegan yang memalukan. Xuan Huang tidak lolos, atau menyerang. Iblis mencibir dan berkata, "Xuan Huang, ada sosok iblis di sini. Jika Anda kalah, itu tidak akan menjadi akhir meterai. Bahkan jika Anda Xuan Huang Erki, dan memiliki tubuh yang kekal, tetapi kali ini apakah itu benar-benar hancur di bawah tanah?" Petik 2. Sosok iblis melahap ke arah bendera sengit lagi. Keduanya tampaknya sama-sama serasi, menghancurkan sepotong ruang di udara, tampaknya mereka tidak bisa saling membantu. Namun, pada saat ini, diam-diam, di belakang tanah Xuan Huang, sosok iblis besar lainnya muncul perlahan, memotong jalannya. Di kejauhan, semua tuan langit gempar, benar-benar terpana. Itu adalah sosok ajaib lain. Ini luar biasa. Namun, jika dilihat lebih dekat, kedua sosok iblis itu tidak sama, meskipun mereka tampak sama, mereka sangat berbeda satu sama lain. Ini, Xuan Huang terkejut. Di kejauhan, Chen Nan melihat semua ini dengan diam-diam. Baru kemudian dia hanya memindahkan pikirannya, dan tidak berharap bahwa sosok iblis di tubuhnya lahir. Xuan Huang terbang kembali dan ingin melarikan diri dari sini. Setan dan sosok iblis membuatnya sulit untuk ditandingi. Sekarang ada sosok iblis lain yang membuatnya tidak berani membayangkan konsekuensi yang mengerikan. Tapi bagaimana mungkin iblis memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Bimbing sosok dewa dan iblis untuk menggantung dan melahap 18 bendera sengit dalam sekejap. Sosok iblis dewa bergegas keluar dari tubuh Chen Nan juga meledak jutaan cahaya, melahap selusin bendera sengit. Keduanya melahap kekuatan kuning misterius. Xuan Huang akhirnya merasakan ketakutan. Semua bendera yang ganas tidak dapat diurus. Dia meninggalkan bendera yang ganas, tubuhnya menjadi 1 dan 2, dan 4 menjadi 4.000. Namun, sosok Dewa Setan Tianbao terlalu mendominasi, dua sosok Taiji menyelimuti dunia, menelan semua bayang-bayang Xuan Huang, dan tak satu pun dari mereka bahkan melarikan diri. Haha, seluruh dunia ketiga menggema tawa iblis. Xuan Huang benar-benar dilahap. Awalnya, dia secara merata dicocokkan dengan Master Iblis, tetapi Xuan Huang melihat penampilan sosok iblis kedua, karena takut, dia tidak ingin bertarung lagi, hanya untuk melarikan diri, dan benar-benar dikalahkan. Raja Iblis. Raungan kemarahan datang dari dua sosok Taichi. Tetapi suatu saat, itu berubah menjadi jeritan. Xuan Huang sedang membusuk, tanda jiwanya runtuh, dan dia akan mati selamanya. Sosok setan jahat, ini adalah auman terakhirnya. Kemudian asapnya hilang sepenuhnya. Perasaan aneh mengalir ke dalam hati Chen Nan. Setelah dia menyadari bahwa sosok iblis melahap kekuatan Xuan Huang, tampaknya ada beberapa perubahan. Tampaknya ada 1 dari 9 pintu kacau, yang bersinar dengan cahaya setan berdiri di langit yang luas. Di belakangnya ada sosok Taichi yang besar, perlahan-lahan berputar, tetapi sosok Taichi Chen Nan perlahan memudar dari kehampaan, dan kembali ke tubuh Chen Nan dengan diam-diam. Ada kekacauan di realem ketiga. Di segel, semua tiran meraung liar. Sepertinya mereka ingin menembus segel segera, dan seluruh realem ketiga bergetar hebat.
Hari ini, aku akan mengatur pintu reinkarnasi. Iblis berteriak berdiri di langit. Gambar besar Tai Chi, terus-menerus kecewa di udara, dan akhirnya terkondensasi menjadi pintu raksasa yang sangat indah, yang tingginya 100 kaki. Meskipun permukaan pintu raksasa itu indah, tetapi bagian dalam yang tak tertandingi gelap, seperti kekosongan yang tak berujung terhubung, tidak bisa mengatakan kejahatan dan sensasional. Gambar Tai Chi dan pintu reinkarnasi yang tersembunyi di dalamnya disatukan. Pada saat ini, gelombang aneh menyebar ke seluruh dunia ketiga. Tidak hanya itu, semua master tertinggi di Daliu Dao, apakah tidur atau berlatih keras, membuka mata mereka dengan terkejut pada saat ini, mereka merasa bahwa akan ada acara besar di 6 alam. Apa peran pintu reinkarnasi? Para penguasa elit tertarik pada semua kerinduan dari subbenua dari dunia ketiga hingga benua kuno pusat, dapat dibayangkan bahwa mereka akan memiliki manfaat besar bagi para penguasa surga. Chen Nan tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dan sekarang dia hanya bisa menontonnya dengan tenang dan menyaksikan perkembangan situasi. Pada saat ini, Xiao Kongkong Ling telah berlari ke sisi Chen Nan. Tiga Tuan Tianji yang telah ditaklukkan olehnya memiliki tampilan labu pahit. Mereka enggan menjadi saudara lelaki hantu. Pada saat ini, semua penguasa langit mendidih, dan semua orang menatap pintu reinkarnasi besar di udara, dan mata semua orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah ada seorang kekasih cantik tiada taraf berdiri di depan mata. Iblis berdiri di udara dan berteriak, saya tahu bahwa banyak orang telah terperangkap di tahun-tahun tanpa akhir dari dunia ketiga. Sekarang pintu reinkarnasi legendaris telah diintegrasikan ke dalam diagram Tianbao Taiji oleh saya. Disinilah Anda berharap untuk keluar dari alam ketiga. Jika Anda ingin meninggalkan film ini, penjara diam, maka tolong bantu saya untuk sepenuhnya memulihkan pintu reinkarnasi, ini adalah satu-satunya harapan Anda. Petik 2. Banyak tuan dari adegan itu dalam kegemparan, mereka berteriak kegirangan, kegembiraan, sukacita, kompleks. Chen Nan akhirnya belajar dari teriakan mereka apa peran yang disebut pintu reinkarnasi. Pintu reinkarnasi legendaris lahir dengan surga dan bumi. Ini adalah hal misterius yang paling tidak bisa dipahami di dunia. Ini bukan dalam 6 dao, tetapi sudah terhubung dengan 6 dao. Kalau tidak, sangat sulit bagi 6 alam untuk masuk dan keluar satu sama lain, tetapi keberadaan pintu reinkarnasi ini sepenuhnya membuat 6 alam tidak terhalang, seolah-olah itu adalah jalan pintas alami. Hanya saja, di masa lalu yang jauh, pintu reinkarnasi rusak karena suatu alasan. 6 alam segera terisolasi satu sama lain. Setelah pintu reinkarnasi rusak, beberapa dunia relatif mudah untuk berkomunikasi. Tetapi di beberapa dunia, itu sangat sulit, dan kontak satu sama lain hampir. Istirahat. Sekarang, iblis telah mengembalikan pintu, bagaimana para penguasa surga ini terkejut, semua orang sangat bersemangat. Ini berarti bahwa mereka akan menyingkirkan penjara alami dari dunia ketiga dan kembali ke dunia yang cerah dan megah. Tentu saja, dari teriakan kegembiraan mereka, dapat ditemukan bahwa pintu reinkarnasi jauh lebih dari sekadar fungsi menembus 6 alam, itu benar-benar misterius. Gerbang samsara adalah gerbang kelahiran kembali terkuat bagi jiwa perang antara langit dan bumi. Dikatakan bahwa itu dapat membangkitkan jiwa yang mati. Selama itu tidak sepenuhnya dimusnahkan dalam 6 dao. Perlahan-lahan dapat menyatukan kembali roh-roh perang tertinggi yang hancur. Biarkan mereka datang ke dunia ini lagi. Petik 2. Ini adalah suara penguasa surga. Jelas mencapai telinga Chen Nan, yang mengejutkannya. Pintu reinkarnasi itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu bukan di antara 6 saluran, hanya saluran yang terhubung ke 6 bidang. Bagaimana orang gila, iblis, memperbaikinya? Ini adalah suara yang sangat bersemangat tapi diragukan. Mengontrol pintu reinkarnasi sama dengan mengendalikan gerbang 6 alam. Yah, dari mana kamu tahu? Ada banyak rahasia di pintu reinkarnasi. Itu juga disebut gerbang ke surga. Ada jalan menuju surga di dalamnya. Kamu bisa langsung menuju ke tempat di mana langit berada. Berita mengejutkan lainnya, gelombang ombak meledak di hati Chen Nan. Sangat sulit untuk tenang, dari diskusi singkat para guru ini, saya telah belajar banyak rahasia, saya bisa membayangkan betapa menakjubkan pintu reinkarnasi itu. Hei, keinginan terbesar Tuan Iblis untuk memperbaiki pintu reinkarnasi. Aku khawatir kamu belum bisa menebaknya. Menurut legenda, pintu reinkarnasi adalah yang paling aneh. Sebagian besar penguasa iblis digunakan untuk menarik para dewa kuno yang hilang dalam waktu dan ruang pemberontakan. Petik 2. Berita menghancurkan lainnya. Chen Nan banyak berpikir, dia tahu bahwa rahasia pintu reinkarnasi mungkin jauh lebih dari itu. Pada saat ini, iblis berdiri di langit dan berteriak, ingin kembali ke 6 alam, sekarang tolong bekerja sama untuk memaksimalkan kekuatan spiritual Anda ke pintu reinkarnasi untuk membantunya sepenuhnya diperbaiki. Ini bukan 1 atau 2 Tuan Taiko yang bisa dicapai, lebih dari 100 terlalu kuno. Yang kuat belum tentu berhasil. Melihat 6 alam, hanya dunia ketiga seperti sangkar yang akan memiliki banyak bantuan. Sekaranglah saatnya bagi kita semua untuk bekerja bersama. Petik 2. Semua orang tahu, pintu reinkarnasi ini sama dengan surga dan bumi, dan pada waktu itu, saya tidak tahu apa yang menyebabkannya runtuh. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan spiritual untuk melahap untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Ada banyak master tingkat ketiga, tetapi tidak ada yang bisa memastikan untuk berbaikan. Diperlukan untuk reinkarnasi. Raja Iblis melirik kerumunan dengan mencibir, dan berkata, saya pikir beberapa orang seharusnya menebak mengapa saya memilih untuk memperbaiki pintu reinkarnasi di dunia ketiga.
Tidak terbayangkan bahwa pintu reinkarnasi membutuhkan kekuatan spiritual yang besar. Setelah berhasil ini akan mengambil semua kekuatan yang bisa ditarik terlepas dari kekuatan individu. Jika itu ada di dunia, itu pasti akan menyebabkan kekacauan, dan semua makhluk akan menjadi objek perampasan kehidupan. Banyak tempat di dunia mungkin menjadi gurun, menjadi domain mati. Tapi dunia ketiga berbeda. Ngomong-ngomong, saya berpikir bahwa bahkan jika master tingkat menghabiskan sebagian besar energi mereka, mereka tidak akan membahayakan diri mereka sendiri. Selain itu, pada awalnya itu adalah kandang, tanpa tumbuh-tumbuhan, dan tidak akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan. Petik 2. Banyak Master Celestial Master mengatakan ini, mereka tidak bisa tidak waspada, dan mengambil kekuatan spiritual dengan acuh tak acuh. Bukankah itu berarti kiper reinkarnasi aktif menyerap vitalitas, tidak hanya mengandalkan semua orang untuk menyerah? Semua orang merasa buruk, dan beberapa orang skeptis. Mereka tidak ingin berkontribusi dalam proses ini dan ingin menikmati hasilnya. Ledakan. Tanpa memberi semua orang terlalu banyak waktu untuk berpikir, pintu reinkarnasi besar di atas langit bergetar, dan kemudian berputar dengan liar, mengaduk pusaran besar di langit dalam sekejap, dan 8 arah energi berkumpul. Aura ketiga sangat tipis. Sebagai perbandingan, kekuatan yang terkandung dalam banyak Master Tianji berada di luar imajinasi. Dalam sekejap mata, pintu reinkarnasi merasakan vitalitas besar Sukiang. Meskipun beberapa orang menyegel kekuatan mereka sendiri dan ingin menutupi vitalitas kehidupan yang kuat, pintu reinkarnasi adalah keberadaan transendental dengan dunia dan pemblokiran diri mereka. Benar-benar tidak valid. Pintu reinkarnasi mulai melahap tanpa pandang bulu. Pada saat ini, ratusan orang berseru pada saat yang sama, vitalitas kehidupan yang sangat besar, seperti aliran air, bergegas menuju pusaran besar di langit. Kemudian, berpusat di tempat ini, pintu reinkarnasi berubah menjadi pusaran tanah, yang berputar dengan penuh semangat. Sebarkan dengan cepat ke kejauhan. Benua kuno tengah. Tiba-tiba, badai energi meledak, meskipun dunia ini sangat tipis, ruangnya terlalu luas. Akumulasi semakin sedikit, benua kuno pusat bergetar, dan kehidupan dunia ini, kekuatan berlalu dengan cepat. Titik. Bahkan banyak tempat tertutup, sihir kuno dan dewa-dewa sengit yang dimeteraikan telah memberikan kontribusi besar untuk ini. Kekuatan tanah anjing laut mengalir, dan mereka yang dimeteraikan telah menjadi objek perampasan. Tidak ada perbedaan, sapu semuanya. Selanjutnya, penyebaran kekerasan ke benua lain dari dunia ketiga, vitalitas tak berujung melonjak, dan seluruh dunia ketiga bergolak hebat. Ini adalah badai yang tak terbayangkan. Melampaui semua orang. Sejak zaman kuno, ia telah membentuk sangkar yang mengerikan, semua makhluk hidup mengeluarkan energi secara gila-gilaan, semua penguasa langit merasakan ketakutan, dan kehilangan daya terlalu ganas. Jika Anda terus seperti ini, saya takut beberapa orang akan mati karena kehidupan. Ini adalah bencana yang mengerikan. Energi yang diperlukan untuk pintu reinkarnasi melampaui imajinasi. Jika itu ada di dunia manusia, saya takut vegetasi yang tak ada habisnya telah berubah menjadi bubuk. Ribuan orang biasa mungkin menjadi kurus. Saya takut seluruh dunia akan hancur. Dunia ketiga, yang merupakan kandang bawah tanah yang mematikan, sekarang menimbulkan kekacauan di seluruh bumi. Semua roh dunia hampir terserap. Banyak penguasa surga yang sengsara. Semua orang menegur iblis sebagai orang gila di dalam hati mereka. Ini untuk menyelamatkan semua orang. Ini benar-benar dihancurkan. Banyak penguasa surga telah mengeringkan kekuatan mereka. Tidak tahan lagi. Ledakan. Akhirnya, penguasa surga kelelahan, dan jiwanya berubah menjadi abu, dan seluruh tubuhnya hancur. Semua kekuatan diambil. Ledakan. Penguasa surga lainnya terbuka lebar, dan semua kekuatan spiritual ditelan oleh pintu reinkarnasi. Berhenti, berhenti, titik titik titik. Sampai sekarang, semua tuan surga takut. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak ada yang akan selamat. Pintu reinkarnasi terlalu menakutkan. Sekarang, tidak ada yang bisa selamat dari bencana ini. Chen Nan juga berjuang untuk mendukung, tetapi untungnya, dia memiliki sosok iblis di tubuhnya, dia mengirim Xiao Kongkong ke sumber kehidupan, kalau tidak si kecil mungkin tidak bisa bertahan. Sedikit vitalitas, terus-menerus melonjak keluar dari sosok iblis di tubuhnya, menambah energinya yang letih. 1 jam, 2 jam, sampai 1 hari telah berlalu, lebih dari 10 master dari Heaven Rank telah hancur, dan mereka selamanya menjadi debu, yang sulit bagi surga untuk dilawan. Namun, pada saat ini, badai yang melahap semua energi akhirnya berhenti. Ini adalah kemarahan hebat yang dihadapi seluruh dunia ketiga, dan saya tidak tahu berapa banyak energi yang dilahap pintu reinkarnasi. Pada saat ini, hampir mustahil bagi semua penguasa langit untuk berdiri, dan semua orang ditarik berlebihan. Bahkan iblis tidak terkecuali, pada saat ini tubuh iblis tingginya sedikit gemetar. Setelah hari ini, dunia ketiga telah mengalami pergolakan. Banyak segel tidak lagi aman di masa lalu yang jauh, karakter legendaris kuno yang telah disegel secara permanen di tanah ini mungkin akan dilahirkan satu demi satu. Pintu reinkarnasi terpaku di udara, tidak lagi begitu cantik, cahaya terang tampaknya tertahan, membuatnya terlihat lebih nyata. Iblis berdiri, lelah di udara dan berteriak, reinkarnasi telah ditetapkan. Tetapi saya tidak tahu apakah itu reinkarnasi tahun itu, tetapi adakah yang mau kembali ke dunia? Banyak tuan langit saling memandang, tidak ada yang mau bergerak, dan sekarang naik dan tunggu tikus kecil untuk melakukan percobaan. Karena tidak ada yang mau, aku akan mencobanya sendiri.
Bagaimanapun juga, Master Iblis itu terbang seperti pintu reinkarnasi. Pintu itu penuh dengan reinkarnasi, dan ada kegelapan di dalamnya. Setelah tubuh iblis yang agung belum masuk, tidak ada gelombang sedikit pun seperti seekor sapi lumpur memasuki laut. Diam mematikan. Semua orang menunggu dengan tenang. Namun, orang-orang menunggu lebih dari 10 hari, tetapi tidak menunggu hasil apapun, dan iblis tampaknya telah menghilang selamanya. Awal, di seluruh benua kuno yang jauh, semburan gemuruh datang tiba-tiba, dan banyak tempat segel datang dengan gejolak, banyak karakter menakutkan mengejutkan segel, dan beberapa orang bahkan bergegas keluar. Dari kejauhan, suara pertempuran telah terdengar, dan tampaknya seseorang sedang bertarung. Dunia ketiga secara bertahap menjadi kacau. Karakter tersegel ini dapat digambarkan sebagai kekuatan super di zaman kuno, meskipun mereka mungkin tidak sekuat Xuan Huang, mereka pasti tidak lemah. Di bawah pintu reinkarnasi, banyak tangan para penguasa Tianji akhirnya bergerak, dan salah satu dari mereka berteriak, "Saya tidak ingin tinggal di dunia ketiga." Para pembunuh itu dilahirkan satu demi satu. Saya pertama kali melarikan diri kembali ke dunia. Dia bergegas ke pintu reinkarnasi, tetapi kali ini benar-benar berbeda dari Tuan Diam ketika dia masuk. Ada suara retak keras setelah dia terbang ke pintu reinkarnasi, semua kekuatan ditelan. Roar, raungan horor datang lagi. Mayat tua kurus, dengan kerangka yang menonjol, kaki tinggi, dan melangkah maju dari kejauhan, dia bahkan ingin melahap darah Tuan Surgawi di sini. Sudah hampir waktunya untuk bertarung dengan banyak master tingkat tinggi. Bersama, seekor serigala iblis besar, dengan panjang ribuan kaki dan ratusan kaki dalam energi tinggi, datang berlari, menunjukkan cahaya ganas di matanya. Juga bergegas ke penguasa surga di sini. Ledakan, raksasa bermata satu sangat tinggi, datang dengan langkah berat, bumi berjalan gemetar. Segel yang sengit pada zaman kuno semuanya dilahirkan satu demi satu. Jelas, mereka telah kehilangan vitalitas terlalu banyak, dan mereka ingin memusnahkan Tuan di depan mereka untuk menambah kebutuhan mereka. Semakin banyak karakter jahat datang ke sini perkelahian terjadi. Itu semua adalah dewa-dewa sengit kuno, dan mereka adalah makhluk yang sangat kuat. Banyak penguasa dari jajaran enggan untuk melawan mereka. Seseorang mencoba untuk bergegas ke pintu reinkarnasi lagi dan ingin meninggalkan dunia ketiga. Namun, mereka bertiga hancur di dalam pintu reinkarnasi seolah-olah itu adalah area terbatas. Sampai orang keempat berhasil, orang akhirnya melihat secercah harapan. Namun, kebanyakan orang ragu-ragu, dan tingkat kelangsungan hidup terlalu rendah, bahkan jika tidak ada ledakan di tempat, orang yang hidup tidak tahu apakah itu dapat berhasil mencapai lingkaran lain. Chen Nan tidak tergesa-gesa untuk meninggalkan alam ketiga, bahkan, dia ingin tinggal dan menonton pertempuran dewa sengit kuno, tetapi pintu reinkarnasi membuatnya semakin menarik. Akhirnya, dia terbang ke pintu reinkarnasi, mencoba memastikan semuanya. Pada saat dia bergegas masuk, kegelapan tak berujung membungkusnya, bahkan jika dia memiliki mata yang besar, dia tidak bisa melihat semuanya. Tidak jelas, dia merasakan saluran ruang angkasa yang misterius, dia ingin bergegas, tetapi gagal melakukannya, secara misterius di dalam pintu. Reinkarnasi. Kekuasaan mendominasi segalanya. Dia mengikuti gelombang tanpa sadar, dan dengan kuat didorong ke pusaran energi. Kegelapan yang tak berujung tampaknya abadi, dan waktu tampaknya stagnan. Chen Nan tidak bisa merasakan berlalunya waktu, dan merasa bahwa segala sesuatu tampaknya ada di sana selamanya. Sampai cahaya yang menyilaukan keluar, udara segar mengalir ke hidungnya, dan dia jatuh ke perairan ombak biru. Langit sangat biru, seperti safir diselimuti di atas kepala. Aura sangat luas, dan saya tidak tahu berapa kali lebih kaya dari dunia ketiga. Po Wanqing, tenang seperti cermin. Udara segar mengalir perlahan dan aura sangat kaya. Chen Nan sangat terkejut. Pada saat sebelumnya, dia masih berada di dunia ketiga yang gelap dan gelap. Bumi merah gelap sangat tandus, dan udara tipis antara langit dan bumi tak terbayangkan. Pada saat berikutnya, dia memasuki ruang yang begitu aneh. Ini adalah dunia yang cerah penuh sinar matahari. Di sini harus ada lautan yang tenang. Ikan raksasa itu melompat, burung laut itu terbang, menunjukkan penuh vitalitas. Perbandingan antara sebelum dan sesudah benar-benar terlalu besar. Samudera biru memberi orang imajinasi tanpa batas, berjalan keluar dari dunia seperti sangkar kuno, dan muncul dalam lingkungan yang begitu hidup dan harmonis, yang membuat orang merasa seperti mimpi. Pintu reinkarnasi benar-benar aneh. Chen Nan mengapung di atas laut dan bermeditasi dengan tenang, dia tidak tahu di mana dia sekarang, bisakah dikatakan bahwa melalui pintu reinkarnasi, dia telah dibawa kembali ke dunia. Tidak tampak sangat mirip, surga, kelima, dunia yang hancur, ranah keenam yang melegenda. Apakah mungkin? Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, di mana surga berada. Legenda mengatakan bahwa ada jalan menuju surga di dalam pintu reinkarnasi. Di dunia ketiga, ia kehilangan terlalu banyak energi, dan pintu reinkarnasi yang misterius dan mengerikan, seperti jurang maut, melahap semua energi. Pada awalnya, Chen Nan memiliki sumber kehidupan untuk melengkapi, tetapi kemudian dia secara paksa memutuskan hubungan antara keduanya, karena dia khawatir bahwa sumber kehidupan akan mengering untuk waktu yang lama. Sekarang, ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi kembali vitalitasnya. Ia berdiri di atas laut dan membimbing roh-roh kaya dari surga dan bumi untuk menembus. Semangat dunia yang tak berujung seperti kembalinya ke laut dan 100 burung kembali ke hutan. Konvergen dari segala arah, cahaya warna-warni menerangi dunia, membuat peta di sini transparan.
Bahkan laut yang tenang melonjak, dan gelombang biru bergulung. Uap air mengisinya, dan berwarna-warni di bawah sinar matahari. Ruang ini seindah negeri dongeng. Namun, saat ini, raungan gemuruh menghancurkan dunia yang harmonis ini. Di bawah laut biru, gelombang besar melaju. Kolom air tanah putih tampak merobek ruang, membelah lurus ke arah Chenan. Pada saat yang sama, sebuah tentakel besar, seperti gunung yang berdiri tegak, mengikuti dengan cermat. Chenan terkejut, dan sekarang dia sangat sensitif terhadap tentakel seperti itu. Melihat inkarnasi surga beberapa kali, disertai dengan tentakel yang mengerikan ini, dia langsung berpikir. Apakah kamu tidak benar-benar datang ke langit? Jangan terlalu banyak berpikir. Fang Tianhuaji muncul di tangannya dalam sekejap. Pembunuh tak berujung dikirim, pisau tombak cepat diperbesar hingga ribuan kaki, tersapu. Kapan? Setelah memotong kolom air putih besar melonjak, tombak tak tertandingi itu terpotong parah pada tentakel, dan tiba-tiba membuat tremolo logam memekakkan telinga. Bahkan tidak terputus. Ini benar-benar masalah besar. Tentakel besar. Keterjeratan tombak fana adalah ribuan kaki, dan saya ingin menyeret Chen Nan ke lautan tak berujung. Sebuah pusaran besar muncul di Laut Biru. Bangun. Chen Nan berteriak, menarik Fang Tianhua tombak keras. Apakah itu tentakel langit atau tidak, dia tidak ingin memasuki lautan untuk bertarung. Dentang. Tombak taring itu dirobek oleh dua kekuatan besar, dan bahkan semburan vibrato. Chen Nan sudah membuat rencana terburuk. Jika dia benar-benar datang ke tempat surga, maka bahkan jika dia bukan musuh, dia akan membiarkan pihak lain membayar harga tertentu. Pada akhirnya, Chen Nan menarik tentakel besar keluar dari laut, dan menyebabkan gelombang besar. Raksasa-raksasa dibawa keluar dari laut, ternyata gurita 8 cakar, sebesar gunung daging. 8 cakar raksasa terjalin di sekitar tombak Fang Tianhua. Chen Nan melepaskan hatinya, ini sama sekali bukan inkarnasi surga, tetapi monster gurita setingkat surga. Namun, gurita ini terlalu tangguh, tombak Fang Tianhua tidak memotong. Buka! Chen Nan berteriak keras dan bergiliran dengan kasar di udara, dan kemudian dengan keras menghancurkan monster gurita di permukaan laut, membuat suara keras lewat mengaduk ombak besar. Monster gurita mengirimkan gelombang mental dan bertanya, siapa kamu, junior, berani mengganggu 7 keajaiban? Jantung Chen Nan bergerak, dengan keras memutar monster gurita, dan akhirnya menerbangkannya, puntong, jatuh ke laut, dan kemudian dia mengikuti lukisan tombak Fang Tian. Memasuki kedalaman laut, dia tidak hanya kagum, itu juga luar biasa indahnya. Itu membuat orang merasa seperti mimpi. Segalanya tampak tidak nyata. Di dunia bawah laut, ini bukan gelap. Sebaliknya, itu mulia. Sebuah istana yang luas berdiri di dunia bawah laut. Itu benar-benar dibangun dari karang yang berwarna-warni dan sejernih kristal. Benar-benar luar biasa. Ada lebih banyak mutiara dalam ukuran dis grinding, yang berfungsi sebagai bahan bangunan, membuatnya lebih cantik. Ini seperti dunia dongeng. Crystal Palace, White Jade Hall, Menara Coral, Menara Mutiara. Di bawah laut biru, Qionglo Yuyu yang tak berujung bersinar terang, membuat orang meragukannya dalam mimpi mereka. Junior, kamu berani menerobos ke tanah suci, gurita 8 cakar berteriak dan bergegas dari kejauhan, seperti tentakel raksasa seperti gunung, berkelok-kelok dan menyapu seperti 8 ular raksasa di laut. Namun, selain sangat tangguh dan sulit dipatahkan, Celestial Octopus tampaknya tidak begitu maju, Chen Nan menerbangkannya lagi. Selanjutnya, dia berjalan ke istana yang megah. Si gurita berteriak di luar, tetapi dia tidak berani masuk. Di istana yang sangat indah, semuanya begitu luar biasa berjalan di jalan polos yang dihiasi ribuan mutiara, merasakan fluktuasi aura dan aula harta, menyaksikan semua yang belum pernah terjadi dan yang tak terlihat di bawah air tanaman, Chen Nan merasa santai dan bahagia. Meskipun mereka berada di dasar laut, tanaman ini tidak lebih buruk daripada bunga dan tanaman aneh di daratan, tanaman berwarna-warni disusun di kedua sisi Pearl Road. Anda bisa mencium aroma buah yang menyegarkan di air laut. Chen Nan mengambil beberapa dengan santai. Pintu masuk meleleh, dan buah aneh berubah menjadi cairan yang kaya dan harum di nadinya. Tambahan vitalitas kurusnya mengatakan itu adalah berkah. Tempat ini telah diremehkan, itu benar-benar tempat surgawi. Lewati aula-aula berat dan berjalanlah melewati paviliun dan paviliun yang seperti mimpi. Chen Nan akhirnya memasuki pusat istana megah ini, di mana dia merasakan gelombang yang akrab, dan tiba-tiba dia merasakan di dalam hatinya. Tubuh menjadi cahaya dan bayangan. Bergegas ke paviliun mutiara, aula tengah dari berbagai batu berwarna menumpuk. Dalam cahaya warna-warni, aula sangat indah dan menakjubkan. Patung-patung indah ditempatkan berjejer di aula utama. Ada naga laut, monster air, peri, kura-kura raksasa, dewa, semua. Jenis pose berbeda, luar biasa, meskipun mengungkapkan suasana kuno, tetapi seperti roh, itu tampaknya dibangkitkan kapan saja. Chen Nan tidak melihat lebih dekat pada pergantian patung yang indah dan indah ini. Karena pikirannya benar-benar dihadapkan oleh Dan Taixuan di tengah, ia mengatakan, fakta, tanpa ampun di mulutnya, dan gadis menggairahkan tak tertandingi di depannya hampir gila.